Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga apa yang Anda inginkan kali ini di ramalan ini bisa mendapatkan suatu hal yang diinginkan ya. Semoga Evan Jaya selalu mendoakan yang terbaik buat Anda semua supaya selalu mendapatkan hoki rezeki dan dewa penolong untuk kita semua. Semoga Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita semua dan selalu menolong kita di saat kita selalu membutuhkan sesuatu hal yang memang benar-benar bisa membuahkan hasil ya teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman, di sini saya Evan Jaya akan meramalkan tentang judul seperti apakah hoki, rezeki, dan dewa penolong Anda yang Anda dapatkan ya. Apakah mungkin didapatkan dari materi, apakah mungkin dari suatu kebahagiaan, apakah memang yang didapatkan memang suatu uang, rezeki, atau memang dewa penolongnya itu bisa membantu Anda mungkin dalam beberapa cara, mungkin mendoakan Anda yang terbaik, atau enggak hoki rezeki Anda tuh mendapatkan yang sebagaimana Anda harus dapatkan gitu ya. Mungkin di sini yang namanya hoki rezeki itu kan nggak hanya selalu diumpamakan dengan uang ya, nggak selalu diumpamakan dengan rezeki ya. Yang namanya hoki rezeki itu kan pasti selalu ada dewa penolong ya, yang selalu datang tiba-tiba tanpa kita sadari kita sudah melewati hal yang tidak baik menjadi hal yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini tiga kartu ini saya akan meramalkan ya. Bagaimanakah apa yang Anda dapatkan, seperti apakah hoki, rezeki, dan dewa penolong ya. Jadi butuh kita bisa tahu ya apakah kan banyak kita tidak tahu ya, penasaran ya. Banyak orang bilang selama ini kita selalu merasa kita tunggu-tunggu hoki, rezeki, dewa penolong. Tapi kok kita nggak merasakan ya. Kita kok nggak bisa tahu ya. Yang mana sih, kapan sih, mengapa gitu ya. Kapan di mana kita bisa dapat ya. Nah, oke, di sini teman-teman, sebelum saya memulai, alangkah baiknya teman-teman seperti biasa saya akan meminta Anda tuh untuk mencurahkan semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda ke dalam ramalan channel YouTube saya ini supaya saya benar-benar bisa mengambil aura positif dari Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman benar-benar saya bisa memegang, saya bisa mempengaruhi, saya bisa menangkap semua aura positif dari Anda ya, supaya saya benar-benar bisa merespon apa yang benar-benar yang terbaik dari Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kiranya mungkin saya bisa meramal ini mungkin ya sesuai dengan Anda ya. Jadi teman-teman di sini ya mungkin saya minta maaf dulu ya, karena memang ada sedikit gangguan ya, ada mungkin volume suara saya kurang besar ya, karena memang di depan memang mungkin ada suatu atraksi ya, ada suatu acara ya, jadi mungkin agak ribut-ribut ya, agak terlalu suaranya mungkin sampai kedengaran di sini ya. Jadi teman-teman di sini usahakan Anda mendengarnya pakai headset saja ya teman-teman ya. Karena memang di sini ada yang tidak memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya ditunggu besok hari kan mungkin udah kelamaan ya. Jadi saya bisa merasakan bahwa teman-teman selalu menanti-nantikan, selalu menunggu ramalan saya yang terbaru ya. Kenapa sih kok sampai sekarang kok nggak ada ramalan gitu ya. Nah, jadi di sini saya usahakan sempatkan diri untuk selalu meramal buat Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman tanpa basa-basi ya, Anda curahkan dulu semua hati dan pikiran jiwa Anda. Saya akan menerawang yang terbaik bagaimana apa yang bisa saya tangkap dari kalian semua ya. Seperti apakah hoki, rezeki, keberuntungan, dewa penolong yang Anda dapatkan ya. Saya akan menerawang dulu terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, aura positif yang bisa saya tangkap di sini, satu memang ada hoki ya, rezeki yang mengenai dengan uang. Terus yang kedua kebahagiaan.
rasa puas diri ya. Terus yang ketiga, ini kalau saya lihat sih memang ada suatu hasil yang bisa didapatkan ya, hasil yang sangat memuaskan. Cuman maksudnya hasilnya itu cuma sedikit tapi bisa berpuas diri ya. Tapi seperti apakah itu, kita akan melihat dulu ya. Seperti biasa saya akan memulai dengan kartu pertama. Kartu pertama ditandai dengan kucing warna orange, yang kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga kucing warna putih. Nah, jadi di sini teman-teman pilihlah ketiga kartu ini ya. Pilihlah mana yang terbaik, mana yang lebih bagus buat Anda ya. Saya akan menjeda waktu, memberikan Anda waktu 3 detik dari sekarang. Jika memang memberikan Anda waktu untuk jeda memang kurang ya, Anda bisa stop dulu atau menjeda dulu video ini supaya Anda benar-benar bisa memilih ketiga kartu ini mana yang lebih bagus ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan hitung 3 detik dari sekarang untuk memilih kartu yang Anda inginkan ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai dengan kartu pertama yang ditandai dengan bunyi tanda lonceng berbunyi. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan mengambil dulu kartu pertama. Oke, teman-teman, di sini kartu pertama yaitu yang dimulai dengan kucing warna kuning. Ya, teman-teman ya. Nah, seperti apa ya? Hoki, rezeki dan dewa penolong yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu. Di sini hoki, di sini rezeki, di sini dewa penolong ya, teman-teman. Di sini ya, di sini saya akan membagikan 3 kartu ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu. Oke teman-teman, di sini udah selesai ya. Di sini akan buka dulu hoki Anda ya. Nah, hoki Anda ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa satu amarah, terus juga bisa dibilang daya semangat Anda luar biasa ya. Nah, jadi di sini Anda penuh dengan keyakinan yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat hoki Anda itu kalau saya lihat hoki Anda sih memang ada ya. Cuman sih di sini sih memang masih belum tiba ya datangnya hoki Anda ya. Di sini Anda perlu banyak berdoa ya, perlu banyak melakukan hal kebajikan ya. Karena memang di sini kalau saya lihat hoki Anda ada, cuma kalau saya lihat sih memang yang saya rasakan ya mungkin 3 tahun ke depan ya. 3 tahun lagi, lebih kurang 3 tahun lagi ke depan ya. Karena memang di sini hoki Anda itu memang benar-benar ya mungkin bisa dibilang ya cukup minim ya. Nah, jadi di sini hokinya ini mengatakan bahwa banyak penderitaan, banyak kesusahan yang bisa Anda dapatkan ya dari sehari-hari kehidupan Anda yang Anda jalankan. Cuman sih di sini ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh agak susah untuk bisa berkembang ya. Ini kalau saya lihat di sini sih memang ada yang mengerjai Anda ya, ada yang menutupi aura Anda sehingga Anda memang sangat susah untuk bisa bertumbuh, berkembang dan bisa maju ya. Jadi agak susah. Jadi mungkin di sini ya kalau saya lihat sih ya satu ada banyak sesuatu hal yang memang mengganggu pikiran Anda yang selalu juga membuat Anda tuh ingin cepat berkembang, ingin cepat maju, tapi kok
hasilnya kok hanya seperti itu aja ya, tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Di sini kalau saya lihat sih hoki Anda tuh memang satu ya, belum mendapatkan suatu hal kepuasan diri, cuman Anda sudah dihina, diejek, diketawain, diomongin secara halus, ya, mengejek dengan secara halus, tapi yang agak menyinggung, tapi menyinggungnya dengan secara perasaan halus, ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat sih hokinya itu teman-teman mungkin di sini Anda lebih banyak membayar karma dulu ya. Karena memang membayar karma itu sampai selesai baru Anda bisa mencapai suatu puncak kebahagiaan ya. Nah, jadi di sini hoki Anda itu satu, Anda harus bisa berpuas diri dulu ya terhadap apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami ya. Karena di sini memang ya Anda sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang memuaskan ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang hoki sih ada, cuman sangat minim sekali ya. Nah, jadi teman-teman ya lebih banyak berdoa dan lebih banyak bersyukur ya. Kalau saya lihat sih memang harus lebih banyak sering-seringlah Anda pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa menemukan suatu hal yang baik dan positif dalam diri Anda ya. Karena hoki rezeki itu memang pasti datang tuh dengan aura yang sangat baik, aura yang positif dan aura yang terang ya. Karena memang di sini ya kalau saya lihat aura itu memang benar-benar tidak bisa terlihat, tapi bisa kita rasakan ya. Di saat kita sedang berpikir positif ya, yang kita alami hal yang baik, pasti itu aura kita tuh pasti sedang bagus ya. Tapi kalau misalnya kita merasakan kesedihan, frustasi, stres, tidak punya daya juang, inginnya rasanya mati, maunya minum obat yang banyak ataupun segala macam ya, itu merupakan aura yang sangat tidak bagus sekali ya. Karena memang aura itu bisa kita rasakan ya tanpa kita melihat ya. Kalau kita sedang merasa suatu hal yang baik, pasti suatu hal yang baik pasti bisa datang menghampiri. Tapi kalau misalnya suatu hal yang tidak baik, pasti kita selalu merasa bahwa tidak mendapatkan suatu jalan, apa yang kita jalankan tidak membuahkan hasil ya di situ ya. Tapi ada orang bisa peka, juga ada orang yang tidak bisa peka sama sekali ya. Asal ditanya bagaimana pencerahan aura, udah biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa. Ada orang yang merasakan bahwa pencerahan aura itu kok saya mandinya tiba-tiba besoknya saya demam gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini itu adalah perubahan aura Anda ya, perubahan drastis ya. Karena memang aura itu memang harus benar-benar bisa dibersihkan, benar-benar bisa Anda bersatu padu dengan jiwa Anda, barulah aura rezeki, hoki, keberuntungan, dewa penolong bisa selalu satu menyatu memberikan Anda itu suatu hal yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini satu-satunya intinya itu harus lebih banyak berdoa, banyak bersyukur. Hokinya itu menyatakan bahwa Anda harus bisa berpuas diri ya. Karena memang di sini walaupun kalau dipaksakan tidak akan mendapatkan suatu hal yang kepastian yang selalu mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Tetapi dengan cara kita berpuas diri ya, kita membahagiakan diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki sekarang, kita bisa memiliki kebahagiaan ya. Walaupun memang kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan semua ya. Oke, di sini udah cukup paham ya teman-teman yang memilih kartu pertama. Sekarang saya akan membuka dengan kartu kedua, yaitu hoki kartu kedua yang mengenai rezeki Anda ya. Nah, di sini teman-teman, dua kartu ini mengatakan bahwa rezeki Anda tuh memang pasang surut ya. Di sini kalau saya lihat ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang rezeki Anda tuh nggak gitu membaik, nggak gitu bagus ya. Ada banyak kata janji dengan orang lain, kerjasama, cuman hasilnya kurang memuaskan ya. Coba di sini kalau saya akan lihat di sini ya, teman-teman di sini mungkin kalau saya lihat rezeki ada, cuman ya mungkin pas-pasan ya. Ini kalau saya lihat di sini sih memang Anda penuh dengan kerja keras, tapi uangnya tidak nampak ya, selalu membayar beban ya, membayar ini, membayar itu, sehingga memang Anda sangat susah untuk bisa keluar menemukan jalan keluar, jalan terbaik ya. Jadi di sini ya rezeki Anda tuh memang ada, cuman ya mungkin tidak bisa menabung, uang yang didapatkan selalu pas-pasan ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini satu, Anda perhatikanlah feng shui ya.
Kalau kita bahasa orang Cina, orang Mandarin, kita orang Cina Tiongkok mengatakan feng shui ya. Feng shui itu terciptanya manusia dengan alam semesta ya. Jadi terciptalah suatu hubungan rumah dengan manusia ya. Jadi feng shui itu kita harus benar-benar bisa melihat bagaimana yang apa yang perlu dibenahi ya. Karena memang di sini ada perlu banyak pembenahan diri, harus selalu merasa bahwa Anda itu suatu yang rumah yang ditempati itu memang sangat minim sekali, sangat bisa membuat Anda tuh habis duit ya, habis uang ya. Nah, jadi di sini rezeki Anda tuh pas-pasan ya. Jadi perlu Anda perhatikan rumah Anda, perhatikanlah arah tidur Anda ya, sehingga memang Anda bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini kalau saya lihat di sini, Anda carilah saya untuk konsultasi supaya saya bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini, teman-teman kalau bisa saya membantu Anda supaya ya benar-benar Anda bisa lebih banyak mengetahui apapun yang Anda rasakan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kalau bisa Anda lebih banyak bersabar karena memang suatu hal jalan yang buntu tidak selalu menutupi jalan kebenaran Anda, jalan yang terbaik buat Anda ya. Oke, di sini teman-teman saya akan membuka lagi kartu ketiga yaitu Dewa Penolong. Nah, teman-teman di sini kartu ketiganya ini mengatakan bahwa Dewa Penolong ini Anda tidak bertemu dengan Dewa Penolong, tapi orang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kalau saya lihat di sini ya memang Dewa Penolong sangat susah untuk Anda dapatkan karena memang di sini ya kalau saya lihat ya memang di sini juga mengatakan bahwa Dewa Penolong terbalik ya. Jadi benar-benar Anda sangat frustasi, stres sekali, aura Anda sangat tidak bagus ya. Bertemu dengan orang lain juga tidak mendapatkan suatu hal kebahagiaan, suatu hal jalan terbaik ya. Karena di sini Anda sangat minim sekali, hoki rezeki Anda, Dewa Penolong Anda juga sangat-sangat tipis sekali. Mungkin Anda di sini Anda lahir memang mungkin lebih banyak membayar karma dulu ya. Bayar karma udah sampai selesai, barulah Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik, baru bisa mendapatkan puncak kebahagiaan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, setiap manusia pasti selalu bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan tidak baik, karma yang baik dan karma yang tidak baik. Dan ya, jadi di sini tunggu balasan, karma itu pasti akan datang pada tepat waktunya, hanya saja menunggu waktu yang tepat ya. Nah, jadi di sini Dewa Penolong selalu tidak datang hadir kepada Anda, tapi malah menjauh. Cuman di sini ya Anda lebih banyak sabar ya, lebih banyak berdoa, jangan terlalu banyak bersedih hati karena memang yang nama manusia itu kita harus banyak berpikir bahwa untuk selalu melakukan yang terbaik ya dalam kehidupan kita sendiri. Karena memang sesuatu hal yang tidak baik, hal yang buruk, kita sendiri yang melakukan. Jadi sebab dan akibat itulah yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita selalu berbuat jahat, akhirnya kita mendapatkan karma yang jahat juga. Itu adalah salah sendiri ya, salah kita sendiri, bukan salah orang lain. Kenapa kita harus berbuat jahat, menyakiti ataupun dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya akan lihat lagi di sini ya pesannya ini mengatakan bahwa ya di sini teman-teman di sini mengatakan bahwa 6 kartunya ini Anda harus banyak-banyak bersabar ya, banyak halangan, banyak sesuatu kegelapan ya, aura gelap ya. Jadi di sini ya mungkin Anda benar-benar tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi di sini lebih banyak berbuat baik, lebih banyak mendoakan orang lain, berdoa dan melakukan yang terbaik supaya Anda selalu mendapatkan hal yang baik ya. Banyak-banyak berdoa supaya Anda benar-benar diberkahi suatu hal yang Anda rasakan. Jadi di sini ya teman-teman, kartu pertama udah selesai. Jika memang ada pertanyaan mungkin ingin ditanyakan, mungkin bertele-tele ataupun yang kurang bisa dimengerti ya mungkin boleh tanya saya ya lewat konsultasi nomor WA. Nah, jadi di sini cukup tahu ya teman-teman, kartu pertama Anda sangat dibutuhkan untuk pencerahan aura. Anda sangat membutuhkan suatu hal yang baik supaya Anda
melakukan suatu perubahan sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke, di sini teman-teman sudah cukup tahu ya. Saya akan melanjutkan dari kartu kedua, yaitu dengan kucing warna abu-abu. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan kartunya. Kartu kedua yaitu dengan kucing warna abu-abu. Sini saya akan buka dulu ya teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan membuka dulu dengan kartu pertama yaitu hoki Anda. Nah, di sini kartu kedua Anda sangat bagus ya. Hoki Anda ya. Nah, hoki yang Anda dapatkan itu sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini teman-teman hoki Anda tuh memang di sini kalau saya lihat sih memang ada sesuatu hal yang ingin membuat Anda tuh jatuh ya. Nah, jadi di sini ingin menghakimi Anda, ingin membuat kamu itu jadi jatuh bangun, ingin membuat Anda tuh suatu ada rencana ya. Nah, jadi di sini satu hal yang tidak baik datang kepada Anda ya. Nah, tapi di sini satu-satunya ingin membuat Anda tuh habis harta terkuras habis, ingin membuat Anda tuh tidak mendapatkan suatu jalan terbaik ya. Nah, jadi di sini sih memang tidak mengerjai Anda dalam hal dukun santet, cuman dia ingin membuat Anda tuh kehilangan semuanya, kehilangan segalanya ya. Tanpa dukun santet, tapi dia ada dua orang yang sepasang ingin berikhtiar melakukan hal yang tidak baik kepada Anda ya. Seperti apa? Nah, jadi di sini ya teman-teman. Nah, oke, di sini teman dua-duanya. Nah, ini satu adalah orang yang sangat cantik ya, sangat cakep, rambutnya panjang, lurus. Ya, ini adalah orang yang kurus tinggi langsing. Terus juga yang kedua ini adalah seorang cowok yang rambutnya ikal ya, kurus tinggi langsing ya. Ini adalah dua orang yang benar-benar tidak suka kepada Anda ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat Anda adalah seorang wanita ataupun Anda seorang pria, ini benar-benar suatu hal yang memang membuat Anda tuh janggal, membuat Anda tuh jadi terpuruk ya, keterpurukan, membuat Anda tuh habis harta ya. Jadi di sini tidak ada rasa keyakinan, rasa kepercayaan ya, sehingga kepercayaan pun juga dibuat sampai rusak ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang benar-benar akan terjadi pada Anda ya. Jadi memang tidak ada suatu hal yang baik datang kepada Anda ya. Nah, jadi juga di sini yang kedua memang kalau saya lihat sih memang ada suatu kejanggalan dalam hal bertemanan ya, berhubungan dengan lebih dekat ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang hokinya itu tidak bergantung dengan hubungan pertemanan, karena memang di sini hubungan pertemanan itu selalu ada rasa timbul congkak hati, selalu ada rasa timbul ingin menang sendiri, ingin mengambil harta, ingin merusak hubungan, apalagi ingin merusak kerjasama ya. Karena memang di sini tidak sama-sama mengambil suatu keuntungan, tetapi mengambil suatu hal yang memang benar-benar Anda tuh frustasi ya. Jadi di sini kalau saya lihat hoki rezekinya itu agak sangat susah, karena memang bagaimanapun juga Anda mendapatkan suatu pertemanan, suatu teman yang selalu ingin menjatuhkan diri Anda ya.
coba usahakan Anda jangan terlalu bergabung dengan mereka, karena memang tidak ada satu hal yang memang selalu membuahkan hasil ya. Anda memang sebenarnya kalau di sini saya udah tahu, Anda sudah cukup tahu sifat mereka seperti apa. Jadi janganlah selalu berteman dengan mereka ya, karena memang tidak ada gunanya dan tidak ada hasil yang positif ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat Anda perlu pencerahan aura, Anda perlu menyiasati kembali, Anda perlu mengontrol diri, Anda perlu melihat diri sendiri menjadi lebih baik ya. Karena memang suatu hal yang baik itu memang tidak selalu melihat dari diri sendiri atau orang lain, tetapi harus kedua-duanya ya. Ataupun memang jika perlu melihat situasi kondisi, Anda perlu melihat diri sendiri ataupun orang lain. Jadi di sini ya, kalau saya lihat di sini ya, hoki Anda tuh memang sebenarnya sih sangat bagus sekali hokinya, cuman Anda salah bertemu dengan orang lain. Ya, salah bertemu dengan, misalnya bertemu dengan teman lama, teman jauh, teman selepas teman ya. Jadi di sini ya mungkin Anda kalau misalnya ingin bekerja sama, ingin mendapatkan suatu hoki ya, harus benar-benar memilih suatu orang yang benar-benar bisa membantu Anda membuahkan hasil ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat ya, mungkin Anda benar-benar harus bisa merespon suatu hal yang baik ya. Bukan hanya melihat seseorang, tapi harus melihat dari titik temunya dari awal sampai akhir ya. Jadi hanya suatu jalan itu yang terbuka itu memang tidak hanya selalu melihat dari awal ataupun dari tengah, tapi harus melihat dari keseluruhan, melihat dari awal sampai akhir ya. Oke, di sini teman-teman, hoki Anda bagus, cuman Anda salah jalan. Oke, yang kedua saya akan membuka lagi ya. Yang kedua itu mengenai rezeki. Nah, di sini ya, kartu kedua yaitu mengenai rezeki Anda ya. Nah, rezeki Anda ini banyak halangannya ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, Anda banyak hoki. Hoki dengan rezeki beda ya teman-teman ya. Hoki Anda itu memang benar-benar sangat bagus sekali ya. Cuman kalau dari sisi rezeki, Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Bisa dibilang Anda hanya bisa membuang-buang harta, membuang uang, Anda hanya bisa menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan kerjasama yang salah dengan orang lain, akhirnya Anda dirugikan, ya, Anda tidak mendapatkan suatu hasil, ya akhirnya Anda jatuh terpuruk dalam suatu hal yang tidak baik, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang banyak halangan dan banyak maut ya, banyak rintangan, banyak kalau bisa dibilang banyak sesuatu hal yang memang benar bisa pokoknya intinya itu bisa membuat Anda terpuruk dalam suatu hal yang tidak baik. Anda bisa menderita kesialan, menderita kemalangan, ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini rezekinya tuh Anda harus benar-benar bisa bekerja sama dengan orang ini ya. Nah, orang ini adalah mungkin dengan sifat ciri khasnya itu orang yang berkulit kuning langsat, ya, tinggi tegap, ya. Lumayan berisi badannya. Ini adalah orang yang bisa membantu Anda dalam hal suatu keuangan ataupun membantu Anda dalam hal sisi rezeki kerjasama ya. Nah, jadi di sini Anda benar-benar bisa membuka diri, melihatlah sesuatu hal yang baik dengan tajam ya. Mata Anda harus memilih mana yang terbaik. Karena memang di sini ada suatu dua hal, tiga yang selalu ingin membuat Anda tuh jadi tidak baik ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hasil keuntungan ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat di sini Anda kurang jeli, matanya kurang jeli, kurang berpikiran yang lebih gesit ya, lebih lincah ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat di sini ya Anda sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu hal pencapaian sempurna ya. Nah, jadi di sini juga kalau saya lihat di sini tadi ada satu mengenai hoki ya. Hoki ini sebenarnya ada satu hal yang memang bisa membuat Anda itu sebenarnya sih bisa mendapatkan suatu hoki ya, hoki mungkin hasil rezeki ataupun suatu hasil yang memuaskan. Cuman ini orang ini dengan ciri khasnya tuh kulitnya itu kulit hitam, rambutnya ikal, panjang rambutnya, kurus ya, nggak terlalu tinggi ya, langsing lumayan. Ini adalah orang yang benar-benar sangat susah untuk bisa diajak kerjasama ya, karena memang diajak kerjasama itu maunya itu dia dan dia saja ya, karena memang dia tuh selalu
merasa bahwa dia yang harus didepankan, dia yang harus dinomorsatukan, dan dialah yang terbaik ya gitu ya. Nah jadi di sini hanya gara-gara ketiga orang inilah Anda tidak bisa mendapatkan suatu hoki yang baik gitu ya. Oke, saya akan lanjut lagi dengan kartu ketiga, itu Dewa Penolong. Oke, kartu ketiga ini yaitu Dewa Penolong ini benar-benar bisa mendapatkan suatu aura yang gelap ya. Suatu amarah ya yang bisa membuat Anda tuh jatuh bangun, selalu mendapatkan suatu kerugian. Nah, jadi Dewa Penolong ini Anda sebenarnya benar-benar bisa mendapatkan suatu dewa penolong yang benar-benar bisa membantu Anda. Cuman di sini satu, Anda kurang berdoa, dua, Anda kurang pencerahan aura, terus ketiga, Anda kurang jeli, kurang pintar ataupun kurang lincah dalam pengambilan keputusan ya. Sehingga Anda benar-benar harus memulainya dari nol. Karena memang di sini kalau saya lihat Dewa Penolong benar-benar bisa datang membantu Anda, terkecuali Anda benar-benar tidak memilih Dewa Penolong ketimbang Anda memilih ketiga salah satu itu yang tadi ya, yang bisa menghambat, menyumbat semua hoki rezeki Anda ya. Dan jadi di sini seperti apakah Dewa Penolong ya? Saya akan menarik kartunya ini ya, kasih Anda lihat. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah suatu Dewa Penolong ya, dengan kulit kuning langsat, orangnya berbadannya lumayan berisi, tinggi orangnya ya, badannya berisi ya, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang. Nah, ini adalah orang-orang yang yang bisa menolong Anda tuh dengan Dewa Penolong ya. Nah, jadi di sini ya kembali kepada Anda ya. Anda harus berbuat janji dengan kerjasama yang sangat baik sekali ya. Anda harus cukup telaten dalam pengambilan keputusan ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang Anda lebih banyak memilih ketiga kartu itu ya, 2 cewek 1 cowok ya, ketimbang Anda memilih satu kerjasama. Karena memang di sini teman-teman mengajak kerjasama itu tidak harus mengajak dengan beberapa orang yang sangat banyak, ketimbang mengajak 1 ataupun 2 orang ya. Karena memang di sini mengajak orang itu dengan 1 orang saja itu bisa membuat Anda itu membuat lebih baik. Karena memang ada kata kiasan mengatakan bahwa lebih baik mencari 1000 pertemanan daripada mencari 1000 permusuhan ya kan teman-teman. Nah, jadi di sini Anda mulailah memperbenahan diri, karena memang Anda mengajak kerjasama dengan 2 atau 3 orang belum tentu itu baik, karena memang satu Dewa Penolong, 1 orang yang baik pun bahkan bisa membuat Anda tuh membuahkan hasil ya. Tapi di sini tergantung dari Anda sendiri, cara berpikir pola Anda. Cara pola berpikir Anda tuh bisa mendapatkan yang terbaik atau bagaimana ya, Anda sendiri yang mengatur ya. Karena memang yang namanya Dewa Penolong itu ya benar-benar kita bisa dibilang punya mata tapi kita buta gitu ya. Punya mata tapi kita tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar gitu ya. Sedangkan kita punya mata, kita dikasih lihat tapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi di sini Dewa Penolong atau tidak, Anda benar-benar harus bisa melihat, meneliti ya, menelaah. Anda benar-benar bisa memilih, mengambil keputusan yang terbaik, mana yang benar-benar Anda rasakan, mana yang benar-benar Anda alami, itu yang terbaik Anda ambilkan gitu ya. Tidak baik, Anda tidak perlu ambil. Jadi di sini teman-teman udah cukup paham, udah cukup tahu. Di sini saya akan buka lagi pesannya apa. Nah, jadi di sini ke-6 kartu ini pesannya ini mengatakan bahwa ke-6 kartu ini mengatakan bahwa Anda bisa kecewa berat sekali ya. Anda bisa marah, Anda bisa sedih banget, kesel ya. Anda banyak kehilangan uang karena hanya gara-gara orang ini. Nah, orang ini adalah dengan sifat orang ini ya. Ini adalah ciri orang yang berkulit sawo matang ya. Ini Anda harus hati-hati ya. Karena memang di sini kan kalau saya lihat di sini Anda lebih banyak bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi yang tadi kan berambut ikal, berkulit kuning langsat ya, ada yang berkulit hitam. Nah, jadi di sini kan orangnya berkulit sawo matang.
Nah, jadi ini orang nih berkulit sawo matang nih, ini benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun loh. Anda harus sabar ya, Anda harus benar-benar teliti dengan orang ini ya. Rambutnya panjang, kulitnya berkulit sawo matang ya. Terus juga di ini rambutnya orangnya tinggi ya, lumayan badannya nggak terlalu berisi ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar diajak kerjasama tapi benar-benar bisa membuatkan Anda tuh jatuh bangun loh, habis harta loh ya teman-teman. Memang di sini sih memang dia tidak bermaksud untuk membuat Anda tuh habis harta, cuman ya mungkin dari salah satu dia Anda mendengar nasihat dia, mendengar omongan dia, akhirnya Anda ikuti arahan dia, akhirnya uang sudah banyak keluar, akhirnya banyak yang terkuras habis, akhirnya tidak mendapatkan suatu apa-apa ya. Anda sudah cukup mengerti kan? Nah, jadi di sini 6 kartu ini pesannya mengatakan bahwa Anda harus cukup telaten, cukup teliti dan sabar supaya Anda benar-benar bisa bertemu dengan orang yang benar-benar membuahkan hasil kepada Anda ya. Oke, di sini Anda sudah cukup paham dan cukup tahu ya. Anda memilih kartu kedua itu hoki, rezeki, dewa penolong ada, tapi dengan salah orang mengajak kerjasama semuanya habis, semuanya hilang. Oke, teman-teman udah cukup tahu ya, cukup paham. Jadi di sini suatu hoki, rezeki, dewa penolong bisa anda dapat, cuman satu lebih besar kemungkinan 60-70% Anda bertemu dengan orang tidak diinginkan. 20-30% Anda sangat minim sekali bertemu dengan dewa penolong. Oke, teman-teman udah cukup paham ya. Jika memang ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada saya ya. Oke, ke nomor WA saya untuk berkonsultasi. Oke, untuk kartu kedua udah selesai. Saya akan lanjutkan lagi untuk kartu ketiga. Oke, di sini teman-teman kartu ketiga udah datang ya. Di sini saya akan meramalkan teman-teman yang memilih kartu ketiga dengan kucing warna putih ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membagi-bagikan kartu dulu ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman saya udah merapikan semua kartunya ya, tanpa menghabiskan waktu ya. Saya lebih mempercepat waktu ya. Jadi di sini teman-teman, di sini untuk hoki, rezeki dan dewa penolong ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dulu kartu ketiga, hoki ya. Nah, di sini teman-teman, nah ketiga kartu ini Anda memang membuatkan kata janji ya. Tapi di sini Anda banyak berpasrah diri, Anda kurang meyakinkan diri ya. Nah. Oke, di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini, kalau saya lihat ya memang hoki Anda sih memang banyak mendapatkan suatu hal yang tidak pasti, kata janji juga kebanyakan janji palsu. Banyak rencana tujuan yang selalu terhalang-halangi, yang selalu membuat Anda tuh tidak bisa mencapai kesempurnaan, mencapai suatu hasil sempurna, suatu hasil yang baik ya. Karena di sini kalau saya lihat ya mungkin ya Anda banyak melakukan hal yang sudah banyak pembenahan diri, tapi kok kenapa tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi di sini ya teman-teman, kalau saya dari sini ya mungkin ada sesuatu hal yang memang perlu banyak pembenahan diri. Terus yang kedua, kalau saya lihat ya memang Anda hokinya itu tidak pernah membuahkan hasil, selalu membuat Anda tuh resah, gelisah, uang yang sudah dikeluarkan juga terlalu banyak meminjamkan uang kepada orang lain ya. Maksudnya selalu meminjam uang dari orang lain ya. Jadi di sini ya Anda tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi hoki Anda itu memang suatu karma itu masih belum bisa Anda dapatkan. Jadi di sini Anda lebih banyak bersabar ya. Banyak mendapatkan suatu hal yang tak pasti. Jadi di sini lebih banyak berdoa. Jangan suka ikut mencampuri urusan orang lain. Jangan terlalu ikut menambah masalah hal-hal yang memang dari ucapan Anda, karena memang suatu hal yang tidak baik itu memang selalu melekat dan selalu mempengaruhi diri Anda. Nah, jadi di sini Anda bisa dibilang Anda jangan terlalu banyak kepo, Anda jangan terlalu banyak ikut-ikutan ya.
Karena memang apa yang kita lihat, apa yang kita ucap belum tentu sesuai dengan hati nurani, belum tentu juga itu bisa mendamaikan situasi kondisi dan mendamaikan diri Anda sendiri dengan orang lainnya. Jadi hoki Anda itu memang masih belum bisa mendapatkan suatu hal yang sangat bagus ya, sangat baik. Anda dapatkan hasil tapi misalnya Anda 3 kali melakukan yang terbaik, tapi hanya setengah saja ataupun seperempat saja yang bisa Anda dapatkan. Jadi di sini bisa dibilang Anda sangat susah sekali untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang Anda cukup mudah-mudahan Anda bisa lebih konsentrasi ya, benar-benar bisa banyak berdoa meminta arahan petunjuk supaya Anda tuh benar-benar bisa menemukan suatu jalan terbaik ya. Karena memang suatu jalan terbaik itu untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dengan hasil curang, dengan hasil yang seharusnya kita berjalan satu setapak demi setapak, tapi kita berjalannya langsung 3 tapak, 5 tapak, 6 tapak ya. Akhirnya mencapai ke finish ya, mungkin di sini ya hasilnya kurang bisa memadai ya. Jadi itulah yang saya ucapkan untuk Anda, yang saya kasih tahu untuk Anda tentang hoki ya. Jadi di sini hoki Anda itu jangan selalu berbuat curang, jangan terlalu gampang terpengaruh oleh hasutan ataupun omongan, ucapan dan penglihatan Anda dan orang lain. Karena memang sesuatu hal yang memang baik itu belum tentu Anda nilai dengan hati dan jiwa Anda ya. Oke, udah cukup paham ya teman-teman. Di sini saya akan melihat lagi dengan kartu kedua yaitu rezeki. Nah, teman-teman di sini rezeki Anda ya. Nah, rezeki Anda itu ada. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang ada rezeki, cuman di sini tidak membuatkan Anda itu bahagia ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat sini ya rezeki Anda memang lebih banyak frustasi ya, lebih banyak tidak berpuas diri karena apa yang Anda dapatkan itu seharusnya sih memang sudah bisa berpuas diri ya, seharusnya Anda sudah bisa mulai bersyukur ya. Cuman ya karena memang Anda memang selalu ingin meminta lebih, mungkin di sini kalau saya lihat sih lebih banyak bisa kehilangan segala-galanya ya. Nah, jadi di sini ya lebih banyak amarah, kekesalan hati dan kekecewaan. Mungkin dari salah satu memang Anda bermain judi, terus yang kedua mungkin Anda selalu menanamkan modal, mungkin memakai saham yang cukup besar ya. Jadi di sini Anda dengan mudahnya Anda berpikir rakus ya, berpikir bahwa Anda bisa mengorbankan lebih banyak dan bisa mendapatkan suatu hal yang lebih pasti 2 kali lipat dari Anda korbankan ya. Jadi di sini Anda sangat berpikir salah ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini Anda tuh harus benar-benar bisa merasakan bahwa Anda tuh benar-benar mendapatkan suatu hal yang baik, tapi Anda benar-benar bisa berpikir bersyukur dan berterima kasih karena memang setiap harinya itu rezeki tidak selalu sama. Misalnya hari ini Anda mendapatkan 1 juta, besoknya Anda mendapatkan 900.000. Misalnya lusanya Anda mendapatkan 1,5 juta, besoknya Anda mendapatkan 2 juta. Ya, teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki berkat dari Tuhan itu memang tidak selalu pasti, tapi bisa Anda dapatkan walaupun tinggi, rendahnya, banyak sedikitnya. Ya, Anda harus lebih banyak mengalami suatu hal yang rasa syukur, ucapan rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada Tuhan ya. Jadi di sini Anda jangan terlalu congkak, jangan terlalu tinggi hati. Anda belajar bersyukur dan berpuas diri ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi dengan kartu ketiga yaitu pencerahan aura. Nah, di sini teman-teman kartu ketiga ini mengatakan bahwa dewa penolong ya. Ini ada dewa penolong yang bisa membuat Anda itu sedih, kesel, kecewa. Seperti apakah dewa penolongnya? Nah, di sini teman-teman dewa penolongnya ini ada 2 ya. Nah, di sini ya sebenarnya Anda bisa bertemu dengan dewa penolong. Cuman di sini saya akan kasih tahu bahwa sebenarnya kalau bisa dibilang Anda itu rakus, congkak hati ya. Anda tidak berpikir untuk rendah hati ataupun bersyukur ya.
tidak bisa menerima situasi kondisi yang sekarang Anda terima. Sebenarnya kalau yang saya rasakan, Anda tuh benar-benar bisa sedang berada di lingkungan, situasi lingkungan, kondisi yang sangat benar-benar membuat Anda itu cukup baik ya. Karena memang suatu hal yang baik bisa Anda dapatkan ya. Cuman di sini dengan suatu congkak hati yang Anda jalankan, Anda sarankan ya, mungkin sangat susah untuk bisa lebih membaik ya. Sebenarnya yang sudah Anda rasakan alami itu baik, cuman Anda menginginkan lebih baik lagi. Nah, jadi di sini ada dua dewa penolong. Cuman satunya, dua dewa penolong ini Anda tidak menghargai keputusan mereka, tidak menghargai kebaikan mereka, sehingga mereka pergi ya. Sehingga memang suatu hal yang baik tidak Anda dapatkan. Seperti apakah? Ini adalah seorang wanita yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, badannya lemah berisi ya, tinggi orangnya ya. Nah, dan dengan orang ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing. Nah, ini kedua-duanya ini adalah suatu orang yang dewa penolong yang bisa membantu Anda ya. Tapi karena memang dengan sifat Anda yang tidak baik, mereka pergi menjauh ya. Jadi di sini teman-teman, mereka pergi menjauh ya, akhirnya Anda tidak mendapatkan suatu apa-apa ya. Di sini kalau saya lihat di sini secara intinya itu Anda tuh sangat congkak hati, Anda sangat angkuh, Anda tidak bisa menerima nasihat orang lain, Anda tidak bisa mendapatkan suatu hasil yang baik karena memang Anda selalu ingin mengatur, mendapatkan suatu yang lebih ya. Tidak selalu memikirkan satu sama lain, tidak memikirkan lingkungan sekitar Anda. Akhirnya Anda memang sangat susah untuk mendapatkan yang terbaik. Sebenarnya yang Anda baik itu adalah mendapatkan terbaik. Karena memang baik itu Anda selalu merasa bahwa nilainya itu tidak baik. Akhirnya yang Anda rasakan itu tidak menjadi lebih baik lagi. Ya, akhirnya Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik, mendapatkan suatu kesialan dan kemalangan. Oke, teman-teman, di sini saya akan buka lagi pesannya apa. Oke, teman-teman, di sini suatu fantastis ya kalau saya lihat di sini ya. Memang suatu hasil yang baik sih memang bisa Anda dapatkan, cuman ya Anda kurang bisa berpikir ya, lebih sejenak ya. Anda kurang bisa berpikir dengan baik ya, positif juga tidak ya. Jadi di sini ya Anda sangat susah untuk berkembang dan bertumbuh ya. Dewa penolong sudah datang membantu Anda, cuman Anda sendirilah yang tidak bisa menerima untuk dibantu. Anda merasa bahwa Anda tuh yang terbaik. Anda merasa bahwa Anda tuh bisa melakukan segalanya tanpa Anda didukung ataupun dibantu orang lain. Jadi di sini teman-teman, pesannya mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang tidak diinginkan datang, cuman disinilah dewa penolong berubah menjadi orang yang tidak diinginkan, akhirnya pergi menjauh ya. Karena memang di sini ya Anda lah yang selalu berpikir, bersikap bahwa dewa penolong itu adalah orang yang tidak diinginkan. Padahal orang yang tidak diinginkan itu adalah dewa penolong yang siap membantu Anda ya. Jadi di sini kurangilah sifat angkuh Anda, rasa kesombongan Anda, mencoba mendengar arahan dan nasihat supaya Anda selalu bisa berpikir positif, mendapatkan suatu hasil yang baik. Hoki rezeki dewa penolong bisa Anda rasakan dan Anda alami, asalkan Anda berpikir bijaksana, benar-benar bertutur kata yang baik, menerima nasihat, supaya Anda didoakan, didukung, dan dibantu dengan semaksimal mungkin ya. Oke, teman-teman, di sini sudah cukup paham dan cukup tahu orang yang memilih kartu ketiga ya. Jadi di sini Anda sampingkan hal-hal yang tidak baik dan rasa kesombongan, cukup Anda rendah hati tapi tidak merendahkan harga diri Anda ya, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa catat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini supaya Anda bisa WA saya untuk berkonsultasi ya. Dari awal sampai akhir Anda bisa meminta saya suatu hal yang baik. Jadi teman-teman di sini jika memang ada pertanyaan boleh ditanyakan, konsultasi ya sesuai dengan arah petunjuk yang baik. Jadi di sini teman-teman
Saya Evan Jaya meramal kartu ini sudah selesai. Saya mengucapkan rasa terima kasih supaya teman-teman bisa mau menonton dari awal sampai akhir ya. Jadi di sini Anda cukup tahu dan cukup paham hoki rezeki Dewa Penolong seperti apa yang Anda dapatkan dan bisa Anda alami. Jadi di sini untuk kartu ketiga Anda butuh pencerahan aura ya supaya Anda benar-benar bisa dibimbing dan menangkap dapat dipengaruhi hal-hal yang baik ya supaya kehidupan Anda lebih bersinar dan lebih punya harapan. Oke teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.